yang ikut berorganisasi ketika itu ditampilkan di CV itu akan jadi nilai tambah ya dibandingkan dengan yang tidak ikut organisasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast KSR PMI UIN Suskaryau bersama saya Nadia Rahmadani yang akan membersamai podcast ini. Kali ini kita membahas tentang pentingnya berorganisasi. Banyak nih generasi-generasi yang katanya Gen Z ya sekarang untuk penamaannya itu mulai terlihat kurang tertarik ikut organisasi. Nah, mungkin banyak hal gitu, statement-statement yang datang dari luar kalau organisasi itu ini itu gitu. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita datangin nih tamu penting atau narasumber penting dari alumni dari KSR PMI UIN Suskaryau, yaitu Kak Rido yang sekarang tuh bekerja sebagai HRD ya Kak ya. Sebelum masuk ke itu Kak, boleh Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, halo selamat siang. Perkenalkan nama saya Rido. Sekarang alumni dari KSR juga, alumni dari KSR PMI UIN Suskaryau juga tahun 2014. Sekarang sudah berkecimpung di dunia HRD berarti lebih kurang 10 tahun ya? Iya, betul sekali Kak. 10 tahun. Ya mungkin itu aja lah. Ya, Oke. Pak, tadi kakaknya dari dunia organisasi juga, dari alumni KSR PMI ini Kak. Kita masuk aja, seberapa sih pengaruh seorang mahasiswa yang ikut berorganisasi dalam dunia pekerjaan gitu Kak. Saat seleksi HRD, apakah besar pengaruh mereka untuk keterima gitu Kak saat proses penilaian dari HRD gitu. Oke, kalau berbicara langsung keterimanya itu belum tentu. Oh ya. Tapi kalau bakalan diproses dalam rekrutmennya kemungkinan besar iya. Ya, jadi tadi ditanya seberapa penting organisasi bagi mahasiswa ya? Iya, betul. Di dunia kerja. Iya. Oke, balik lagi. Bisa dikatakan penting, bisa juga tidak dikatakan penting. Ya, jadi mungkin penting tapi tidak prioritas. Oh iya. Ya, kenapa tadi yang disinggung bisa dipanggil. Jadi dalam proses seleksi rekrutmen karyawan itu kan kita kan ada beberapa step ya. Oh iya. Ya, mulai dari seleksi berkas, dokumen, CV gitu loh kan. Habis itu ada psikotes interview, ya kan. Terus baru nanti ada onboarding juga gitu kan. Onboarding itu kayak pelatihan ya untuk karyawan kalau udah keterima. Jadi ada step-stepnya gitu kan. Nah, kalau ibaratnya gini, bagi mahasiswa atau yang ikut berorganisasi ketika itu ditampilkan di CV itu akan jadi nilai tambah ya dibandingkan dengan yang tidak ikut organisasi gitu. Tapi ini nanti akan di cross check ketika ada interview. Nah, dia di dalam berorganisasi ini seberapa punya nilai tambah dia dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain yang tidak ikut organisasi ataupun yang punya aktivitas yang lain gitu. Karena kan organisasi ini adalah sebenarnya kan wadah bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuannya ya, yang notabene ketika kita ikut organisasi kita berharap punya nilai plus nih ya, dibandingkan dengan yang tidak ikut organisasi gitu loh kan. Tapi sekarang ini saya lihat juga banyak yang ikut organisasi cuma asal ikut-ikutan. Jadi ikut ya sudah, atau ikut hanya untuk ngabisin waktu atau apa segala macamnya kan. Jadi ketika ada beberapa kandidat tanya ikut organisasi ikut berapa lama? Oh dari awal sampai sekarang gitu kan. Terus punya ikut kegiatan apa aja? Pengaktif kegiatan aja? Ya cuma sebagai peserta ikut ini. Terus apa yang pernah dibuat? Ya tidak bisa menjelaskan. Nggak tahu gitu ya apa aja yang tidak bisa menjelaskan secara ininya gitu loh kan. Nah itu sih sebenarnya yang jadi case-nya gitu kan. Sebenarnya ketika kita ikut organisasi kita harus mempunyai nilai tambah, yang punya nilai tambah dibandingkan
dengan yang tidak ikut. Artinya gini kan, ketika kalau kita perbanding nih, ini tidak ikut, ini ikut, harusnya kan punya nilai tambahnya kan, plus ya. ya punya plusnya gitu kan. Ketika ya kalau seandainya tidak ikut dengan ikut, tapi ketika hasilnya resultnya sama, yang ngapain harus ikut? Iya, benar-benar. Iya kan, ngapain harus ikut gitu loh kan? Karena ya kita di situ kan udah habisin waktu juga, udah habisin tenaga, biaya dan segala macam. Tapi ketika impact yang didapatkan tidak ada apa-apa gitu kan. Jadi kan ya ngapain gitu, mending ya tidak usah sama sekali. Udah ikut aja sebenarnya itu udah jadi nilai plus. Ya udah nilai tambah. Tinggal mengembangkannya bagaimana gitu kan. Tinggal memaksimalkannya. Nah, balik lagi. Tadi sempat disinggung banyak anak-anak zaman sekarang, Generasi Gen Z iya, katanya. Gen Z itu sudah malas ikut organisasi. Iya. Nah, sebenarnya kita pun juga selaku yang ada di dalam organisasi juga harus berbenah diri juga. Sebenarnya kenapa nih orang tidak mau atau teman-teman sebaya udah nggak mau ikut organisasi? Apakah organisasi memang tidak menarik itukah lagi sekarang atau bagaimana? Kenapa? Jujur kalau sekarang ini kan apa ya, untuk referensi atau ini kan lebih banyak ya. Maksudnya gini, kalau dulu di zamannya saya ya, untuk mendapatkan suatu relasi ataupun kenalan dan suatu hal yang Kayak informasi yang tertentu gitu yang tidak disebarkan itu memang melalui organisasi ya. Iya. Nah, kalau sekarang itu kan enggak, media sosial udah banyak. Sudah sangat Udah mudah ya, sangat mudah. Ya. Dan kita juga untuk membangun relasi pun juga tidak mesti harus ikut organisasi ini gitu kan. Kita bisa misalnya kita mau kenalan sama seseorang atau segala macam, tinggal DM atau apa segala macam gitu kan. Jadi udah bisa untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi aksesnya udah lebih mudah dan lebih variatif gitu kan. Jadi kadang mungkin banyak juga ya ikut organisasi ya nanti ya bikin capek-capek aja, pulang malam sibuk ini tapi nggak ada ngapa-ngapain. Sedangkan di satu sisi kan kita ada kerjaan, ada tanggung jawab juga kayak kuliah apa segala macam. Mungkin juga ada image, nggak tahu ya kalau sekarang ya, kalau udah ikut organisasi nanti lulus kuliahnya lama. Padahal itu tergantung orangnya juga ya. Padahal itu kembali lagi ke orangnya juga gitu loh kan, untuk selesai atau tidaknya. Iya. Jadi ya balik lagi, seberapa penting organisasi bagi mahasiswa. Kalau dari sudut pandang HR penting sih, tapi itu tidak prioritas ya. Kalau dari sudut pandang untuk mahasiswanya harusnya sih lebih baik ikut berorganisasi. Cuman memang harus bisa memilih juga ya, organisasi mana yang bisa ikut gitu. Jadi nggak mesti harus ikut semuanya, misalnya ikut BEM juga, ikut organisasi kemasukan ini, ikut semua segala macam, ya tidak mesti gitu. Dia kalau memang bisa ya tidak ada masalah, tapi kalau bisa lebih baik difokuskan sehingga lebih minatnya kemana nih gitu loh kan, dan punya passionnya kemana gitu loh kan, untuk bisa memberikan nilai tambah itu tadi gitu loh kan. Karena banyak yang ketika kita interview nih beberapa kandidat gitu loh kan, kita tanya nih pertanyaan dasar sebenarnya apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu banyak yang nggak tahu. Nggak tahu mereka kelebihan mereka itu. Nggak tahu gitu kan. Aduh, kelebihannya apa ya gitu kan, kekurangannya apa gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu kan ketika di interview atau apa kan kita sedang mempresentasikan diri kita, ya kan, personal branding kita. Bedanya kita dengan kandidat yang lain tuh apa gitu kan, dengan ribuan kandidat yang mau diseleksi nantinya gitu kan. Tentu kan kita harus bisa mempromosikan diri kita, ya kan, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu kan, punya passionnya di bidang apa, sehingga para HR juga nanti ngeliat, oh berarti ini anggaplah sebenarnya yang misalnya kita mau apply di posisi A gitu kan, tapi dengan ngobrol kita kan, oh kayaknya kamu lebih cocoknya nanti di posisi ini deh, ya kan, di posisi yang mungkin tidak di ini kan, yang disesuaikan, yang di apply gitu kan, karena HR misalnya, oh kayaknya di potensinya ada nih kayak gini segala macamnya.
Nah, itu kan juga bisa jadi peluang. Nah, itu sebenarnya sih yang harus lebih tahu dulu diri kita sendiri, passionnya apa, minatnya apa, nanti mau berkarirnya mau di bidang apa gitu loh kan. Terus skill-skill yang perlu yang ditingkatkan seperti apa gitu loh. Jangan menjadi orang yang rata-rata kebanyakan sama gitu kan. Ya kalau ibaratnya jadi orang yang rata-rata sama, ya sewaktu-waktu kita bisa digantikan. Iya, karena masih banyak yang sama. Karena masih banyak yang sama. Iya, betul sekali. Ya kan, jadi spesialnya apa gitu loh kan, kelebihannya apa gitu loh kan. Karena kan kita di-hire untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya. Ya kan, kita di-hire untuk menyelesaikan dan membuat sesuatu itu jadi lebih efektif dan efisien. Nah gitu. Tapi kalau sewaktu misalnya ya sama dengannya sewaktu kita juga bisa digantikan gitu. Berarti tadi Kak, dari dia sudah ikut organisasi, sebenarnya di tahap pertama penyeleksian berkas itu sudah jadi poin plus gitu kan Kak. Yeah. Cuman balik lagi nih ke mahasiswanya, bagaimana mereka mengembangkan skillnya saat berorganisasi. Jangan tadi kayak Kakak, dia ikut 5 organisasi tapi satu pun walaupun dia ikut banyak kegiatan, dia tuh nggak ngerti apa-apa gitu Kak. Mungkin lebih baik dia ikut 1 atau 2 tapi dia serius gitu Kak. Jangan hanya jadi anggota, mungkin betul Kak, jadi koordinasi atau jadi ketua pelaksana gitu ya Kak. Ya sebenarnya untuk di awal untuk jadi anggota sih nggak ada masalah, namanya juga di awal kan. Masih proses masih gitu proses kan. Semuanya butuh proses gitu loh kan. Jadi kan tapi punya tahapan, misalnya ini anggota ini mungkin awalnya anggota bagian kesekretariatan gitu, mungkin anggota di bagian di lapangan, coba anggota di humas. Ya balik lagi harus dicoba dulu kan, kadang kan ya mungkin dalam masa-masa pencarian jati diri kan. Ya dicoba aja dulu gitu kan, minatnya yang mana, lebih apanya seperti apa gitu loh kan. Jadi ada perkembangan. Jadi setelah nanti tahu gitu loh kan, makanya saya memang punya minatnya ke sini deh gitu loh kan. Ya udah dimaksimalkan, dipotensialkan gitu loh kan, hal-hal yang seperti itu. Jadi sehingga ketika nanti ya minimal ikut organisasi betul-betul punya nilai tambah. Jadi nggak hanya itu aja gitu loh kan. Karena nah ini menarik sih sebenarnya. Baru-baru ini kan kakak lagi ada interview kandidat. Sama-sama fresh graduate gitu loh kan. Yang satu memang hanya kuliah saja. Kuliah saja gitu loh kan. Tidak melakukan kegiatan apapun, hanya yang lain, kuliah gitu kan. Yang kedua, dia kuliah dan juga ikut organisasi. Ya, dan ketika di interview kemarin itu ya memang bisa dikatakan cukup memegang waktu organisasi itu posisi yang bagus lah, bisa dikatakan posisi yang bagus. Yang satu lagi dia kuliah tidak ikut organisasi, tapi dia pernah ikut part time. Sambil kerja ya? Sambil kerja. Jadi part time lah, part time beberapa kali untuk ininya. Dan part time-nya dia ini ya ada dia pernah jadi pramuniaga, pernah jadi kasir gitu kan, pernah ikut inilah untuk kegiatan pekerjaan lah, yang ini pernah buka usaha juga dia gitu loh kan. Nah, posisi yang kita cari waktu itu adalah untuk sebuah outlet toko gitu kan, untuk toko, untuk posisi toko lah ya, yang notabene di sini yang namanya toko pasti targetnya adalah penjualan ya kan, meningkatkan penjualan gitu kan, terus bagaimana mempromosikan, melakukan pemasaran. Nah menurut saya dari 3 kandidat nih, mana yang mau dipilih? Yang part time tadi sih seperti kenapa? Dia sudah biasa menghadapi pekerjaan, terus sudah tahu lah gimana di lapangan gimana, dan tadi dia juga sempat jualan gitu-gitu ikut gitu kan. Jadi itu dari nilai plus juga. Tapi yang kedua mungkin bisa jadi itu dari yang si mahasiswa tadi yang berorganisasi. Soalnya kan dalam organisasi juga terkadang kita bisa buka acara nih di bagian kalau di KSR sendiri itu ada kewirausahaan, mungkin pernah gitu ikut gitu. Nah, ya itu tadi. Artinya kalau yang pertama kita kesampingkan lah ya. Kalau dia tidak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. Nah, ini kan ada. Jadi
ibaratnya tadi kan ada yang satu ikut organisasi, yang satu tidak ikut organisasi Iya. tapi punya kegiatan yang lain, betul. ya kan. Nah, cuman balik lagi gitu kan, ketika yang kita berbicaranya organisasi, ketika dia ikut organisasi tadi yang tadi dibilang ya kan, oh dia pernah buat kegiatan, gitu kan, pernah ibaratnya apa namanya itu mengundang tamu ataupun mempromosikan kegiatannya, bagaimana kegiatannya itu rame apa segala macam, yang notabene nanti kalau direlatekan dengan job desk yang ketika dia apply gitu kan, bisa nggak sebenarnya untuk apa namanya tuh menarik customer atau pengunjung gitu loh kan ke tempatnya dia gitu loh kan, terus menghandle customer itu tersebut gitu loh kan. Nah sebenarnya yang tidak yang tidak ikut organisasi itu sebenarnya bisa saja gitu kan, tapi kita tentu akan lebih memudahkan kalau mereka udah punya experience atau pengalaman. Iya, betul. Ataupun setidaknya punya gambaran. Iya. Ya kan, sehingga ketika dia udah masuk terjun ke sini, dia cepat beradaptasi. Ya, bukan berarti yang tidak punya pengalaman tadi atau yang fresh graduate yang tidak mengalami itu tidak ini, enggak ya, sebenarnya balik lagi orangnya, cuman kan nilai tambahnya tadi kan kita bisa hari ini udah bisa memproyeksikan, oh ini kayaknya mereka udah pernah pengalaman, udah pernah beradaptasi apa segala macam, sehingga lebih memudahkan nanti ketika fase trainingnya gitu loh kan, tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya, betul. Ya, dan dia bisa lebih, apalagi dia udah memang punya minat dan passion sesuainya gitu loh kan. Nah itu tadi. Nah balik lagi kembali ke organisasi tadi gitu loh kan. Nah organisasi yang diikutin itu sesuai dengan minat dan passionnya juga enggak gitu kan, ketika nanti mau apa namanya tuh, mau apply suatu ini gitu kan, oh terus dengan pengalaman organisasinya sesuai nggak, relate nggak dengan posisi yang dia apply tadi gitu loh kan. Bisa jadi ya kalau nggak relate sebenarnya balik lagi tadi kan, kalau kita punya kelebihan plus yang bisa kita sampaikan, nah itu akan jadi catatan. Dia kan jadi catatan ke HR, oh berarti ini kandidat cukup bagus juga nantinya gitu loh kan, ya, bisa diarahkan atau seperti apa nantinya. Karena kan dalam dunia kerja itu yang kita hadapin bukan teman sebaya lagi, ya kan, tapi yang kita hadapin tuh udah banyak, ya kan, mulai dari atasan, ya teman sebaya gitu kan, terus juga ada yang di bawah juga, kadang juga ada masyarakat juga yang notabene pola pikir dan tingkat pendidikannya juga berbeda-beda gitu kan, pandangannya juga gitu kan, terus tanggung jawab sosialnya juga yang harus kita ini kan gitu loh kan. Jadi gimana memanage hal-hal seperti itu, karena banyak sekali. Nah ini juga mungkin jadi catatan, kalau udah kerja sama Gen Z itu kayaknya susah deh gitu kan. Ayo lo yang Gen Z. Ya kan, tapi sebenarnya tidak juga gitu loh. Memang ada beberapa seperti itu. Memang Gen Z mereka lebih vokal terhadap suatu hal yang kritikan atau gimana gitu. Karena mungkin apa nama tuh supportnya mereka itu lebih banyak, kayak sosial media apa segala macam lebih instan. Sudah lebih mudah ya. Lebih mudah gitu loh. Dan memang didikannya memang seperti itu gitu loh kan. Kalau di yang zaman dulu kan butuh struggle, perjuangan, ya kan, untuk mencapai suatu ini, dia harus berjuang, harus ini dulu gitu loh kan, butuh effort lah gitu loh kan. Kalau biasanya bukannya nggak butuh effort, mereka butuh effort juga, tapi variasinya mereka itu lebih banyak gitu loh. Jadi nggak ada ini udah nggak apa-apa, masih ada yang ini. Iya betul. Ya kan, masih ada ini, masih ada itu gitu loh. Masih banyak pilihan gitu loh kan. Kalau zaman dulu pilihannya belum banyak. Kalau nggak ada ini udah nggak bisa, harus ini. Ya kan, harus seperti. Jadi perjuangannya lebih besar gitu loh kan. Terus ketika nanti mau melepaskan pun juga rasanya sangat sayang, berat gitu ya. Berat, karena ada perjuangan di dalam. Ada perjuangan di situ. Nah kalau Gazet ya memang ada perjuangannya juga, cuman kan ya sudahlah, kalau nggak ada ini ya masih banyak pilihan lain. Masih banyak pilihan yang lain gitu. Itu juga sekarang juga kayak kerja itu kan nggak mesti kalau dulu kan pilihan kerja harus di kantor atau kerja segala macam. Kalau sekarang kan kerja di rumah juga ada ya. Kerja di rumah juga ada gitu kan. Di sosial media pun juga udah bisa kerja juga apa segala macam. Nah yang kayak zaman yang generasi atas itu kan
masih agak sedikit gaptek kan dengan sosial media, nggak tahu nih seperti apa gitu kan. Nah kalau Genset kan, oh yaudah kerja ini di rumah pun nggak ngapa-ngapain, udah bisa menghasilkan juga gitu kan, case-case yang seperti itu. Jadi ya sebenarnya balik lagi ketika kita ikut di dalam organisasi itu ada nilai tambah nggak? Diusahakan harusnya udah masuk ya, di apa ya, diasah gitu ya Iya, skillnya. diasah skillnya, ditingkatkan gitu kan. Jadi jangan stuck di situ aja gitu loh kan. Memang zona nyaman tuh memang nyaman sih. Sangat susah ya kalau keluar dari situ. Iya, memang zona nyaman tuh sangat nyaman gitu Iya. ya kan. Karena sempat ya ini kayaknya enak kali deh untuk melakukan sesuatu yang hal yang baru itu ya kadang ntar dulu deh nunggu mood. Iya benar. Ya kan, udah ntar dulu deh harus ada ini gitu loh kan. Iya, benar. Ujung-ujungnya nggak jadi kan. Ujung-ujungnya ya udah. Kapan ya ada perubahan? Kapan ada perubahannya. Nah, tapi kalau nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi? Ya udah mulai aja dulu gitu loh Iya, kan. betul. Dikerjain aja dulu gitu loh kan. Buat sesuatu hal yang berguna gitu. Karena sering juga nih yang jadi pertanyaan HR gitu kan. Apa yang kamu lakukan selama kuliah? Iya. Ya kan, terus atau enggak mungkin yang bagi fresh graduate nih, fresh graduate anggaplah dia udah selesai kuliah, sudah tamat, sudah selesai wisuda dan ini apa yang kamu lakukan setelah selesai kuliah gitu kan, atau 3 bulan 6 bulan gitu ini. Banyak yang bingung nggak ngapain gitu loh Nggak kan. ada ngapa-ngapain. Ya nggak ada ngapa-ngapain gitu loh kan. Ya udah, nah itu kan juga ini harusnya kan dia bisa ya mungkin salah satunya bisa ikut pelatihan atau ambil kursus atau apa gitu kan, atau mungkin nyebar CV gitu, anggaplah seperti itu, nyebar CV oke gitu kan, tapi kan juga harus dipelajari. Nah ini juga cara membuat CV yang bagus itu seperti apa, cara buat CV yang menarik itu gimana gitu kan. Nah itu kan juga harus dipelajari karena zaman sekarang kan juga makin berubah juga ya, trennya pun juga trennya pun juga berbeda juga ya, hal-hal kayak gitu kan jadi ini, jadi harus menyesuaikan sih sebenarnya. Betul sekali. Selanjutnya nih Kak, pesen nih buat generasi Gen Z-nya, kalau untuk mungkin sebagian besar yang dari Nadia lihat aja itu memang banyak yang udah kerja sambil kuliah gitu, tapi sebagiannya lagi lebih banyak lagi nge-scroll TikTok gitu Kak. Mungkin boleh dikasih sedikit close statement untuk adik-adik ini yang generasi comel-comel ya, boleh asah skillnya gitu. Ya sebenarnya scroll TikTok juga nggak ada masalah ya. Iya sih, tidak dilarang kok. Ya tidak dilarang. Ya kan silakan. Saya sendiri pun juga kadang juga scroll TikTok. Karena jadi memang informasi juga banyak datang sekarang itu dari sosial media. Ya. Cepat kadang banyak kan. Pejam sedikit aja ada yang baru gitu. Ya kan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk melakukan scroll. Cuman balik lagi kita harus bisa mengupdate diri kita juga gitu loh kan. Tidak hanya sekedar menyerap informasi yang ada, tapi juga mempraktekkannya sehingga lebih terasah dan tajam gitu kan. Tidak hanya sekedar satu sisi menyerap ini gini, tapi juga harus ada apa yang diterima juga ini misalnya bisa dikembangkan, ya bisa dibuat sesuatu hal yang baru ya, ataupun dipelajari juga gitu kan. Karena memang informasi itu banyak sekali gitu loh kan, apalagi medianya juga udah berbagai macam ya kan. Kalau dulu medianya sangat terbatas, informasinya pun juga hanya tertentu saja gitu kan yang didapat gitu kan. Makanya organisasi itu penting kalau ini karena terbatas. Nah kalau sekarang kan variasinya lebih banyak. Ya pilihannya juga, maksudnya kalau untuk mencapai sesuatu itu udah banyak pilihan lah. Contoh kayak itu tadi kan. Kita mau ke suatu tujuan gitu, tapi udah ada motor mungkin, udah bisa naik banyak pilihan ya, pesawat gitu. Kalau dulu mungkin nggak bisa, cuman bisa naik itu aja. Ya memang harus itulah ditempuh gitu loh kan. Nah kalau sekarang kan udah banyak variansinya gitu loh kan. Jadi tinggal mau dikembangin, penting dijalanin gitu kan. Terus cari tahu minat dan bakat minatnya lebih kemana gitu loh kan, dan berbakatnya seperti apa gitu kan. Karena kalau bakat itu juga harus digali juga gitu loh kan, harus digali ini saya seperti apa gitu loh kan, ini saya maunya bagaimana. Karena nah ini juga menarik nih,
ada yang ya sama juga kayak kuliah itu penting atau enggak? Tergantung tapi tadi. Nah, makanya kan tergantung gitu loh kan. Jadi kayak S1 nih, selamat SMA gitu kan, lanjut kuliah S1, oke gitu kan. Nggak ada masalah, itu bagus juga karena kan untuk merubah pola pikir juga gitu loh kan. Tapi apakah yang tidak S1 tidak dapat pekerjaan? Enggak, malah juga banyak kok yang tamatan SMK atau SMA gitu kan. Dia secara pekerjaan dan benefit di suatu perusahaan dia juga jauh malah dapatnya lebih tinggi daripada yang S1 gitu loh kan. Tapi balik lagi karena yang SMA atau SMK itu dia udah punya pengalaman, udah punya sertifikasi. Ya kan, udah punya dia ikut sertifikasi gitu kan, sertifikasi bahwasanya dia udah pengalaman dan udah ini gitu loh kan. Nah, itu kan juga jadi nilai tambah. Dibandingkan nih ketika dia apply para sarjana nih kan banyak sekali itu ketika job fair tuh sarjana nih gini nih segala macam gitu loh kan. Tapi dia nggak tahu dia mau apply untuk posisi apa, ininya bagaimana. Kebanyakan yang diburu tuh malah jadi admin. Ya kan? Mungkin terpikir lebih mudah ya, Kak. Ya, saya nggak tahu. Ya, kenapa? Mungkin nggak tahu. Makanya kenapa sih harus milihnya admin? Padahal admin itu pertama posisi yang dibuka cuma sedikit. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua jenjang karirnya ya stuck di situ aja. Ya kan? Memang terlihat santai, nyaman, ruang berasa. Tapi ya kalau mau berkembang harusnya challenge dirinya untuk posisi-posisi yang lain. Cari gitu kan. Dan tidak selamanya ini juga mungkin nggak tahu ya. Image-nya kalau marketing itu udah jelek aja. Padahal sebenarnya kan hidup ini penuh dengan marketing gitu kan. Ya bagaimana kita mempresentasikan diri itu juga termasuk dari bagian marketing. Nah tinggal balik lagi mau memarketingkan apa, ya kan. Jadi nggak selamanya marketing itu juga jelek, enggak gitu loh. Jadi harus punya skill-skill juga di sana gitu loh kan. Jadi ya harus bisa memaksimalkan diri sih. Ya, saya sendiri pun juga masih banyak kurangnya juga, masih banyak belajarnya juga gitu loh. Karena jujur saya juga baru menyadari pasca corona itu semuanya berubah. Iya kan, pasca corona itu semuanya berubah gitu kan. Apa-apa orang yang dulunya kayak gini terus berubah dengan seperti ini, kayak Zoom. Perubahannya sangat signifikan. Iya, signifikan. Regulasi pemerintahan pun juga banyak berubah. Ya notabene ya kita mau nggak mau harus belajar lagi. Ikut juga gitu. Ikut lagi perkembangan yang terbaru, aturan-aturan yang terbaru gitu kan. Oh kalau dulu aturannya seperti ini, regulasinya seperti ini. Kalau sekarang ya nggak bisa, undang-undang cipta kerja udah ada perubahan. Terus untuk perhitungan PPh 21 pun sekarang juga udah berubah. Ya memang harus di-upgrade lagi, harus belajar lagi ya kan. Jadi harus bisa menyelesaikan. Kalau enggak ya kayak gitu saja jadinya. Ya gitu sih. Jadi intinya apapun itu ya dijalankan sesuai dengan passion, dan cari dulu passionnya apa, minatnya apa, ya kan. Habis itu ikuti dan jalankan. Jangan menghabiskan waktu ya gitu aja jadinya gitu kan. Jadi 4 tahun yang terbuang sia-sia nanti jadinya. Ya jangan sampai lah. Ya maksudnya hanya kuliah dan pulang itu. Iya itu tadi. Atau hanya jadi semacam cover gitu kan. Betul. Ngakunya anak organisasi tapi nggak tahu apa-apa juga gitu kan. Jadi jangan hanya sebagai semacam jadinya cover gitu loh kan. Seperti itu. Jadi harus tahu yang dicari itu sebenarnya apa. Kalau belum tahu ya coba introspeksi diri, ya kan, introspeksi diri, atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol atau coba-coba yang ini bagusnya mana, enaknya gimana. Jadi ya try and error juga lah untuk men-challenge diri kita juga gitu kan. Jadi biar tahu oh ternyata memang minatnya seperti itu, ini seperti ini gitu kan. Ya mungkin gitu sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Rido atas ilmu dan informasinya. Baik, saya tutup. Terima kasih untuk para sahabat rela yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.